Banyak dari kita percaya akan adanya hantu. Tahukah kamu dari mana hantu itu berasal? Boleh jadi hantu itu adalah seorang kuntilanak ataupun genderuwo. Asal mereka itu berbeda-beda menurut ceritanya masing-masing. Kali ini akan kita bahas ialah hantu kuntilanak. Bagaimana bisa ada hantu kuntilanak? Apakah dia benar dulunya adalah memiliki wajah yang berupa seperti yang sekarang ini? Ternyata kalian salah besar. Kalian harus tahu bahwa dulunya kuntilanak itu ialah seorang wanita yang sangat cantik dan primadona. Terus bagaimana bisa dia berakhir menjadi seorang hantu kuntilanak yang berupa seperti sekarang ini? Temukan jawabannya di video ini. Pertama kita akan membahas asal dari kuntilanak. Kuntilanak itu berasal dari Indonesia. Ada yang bilang berasal dari Jawa. Hidupnya sangat sederhana dan dia adalah seorang wanita yang cantik pada masanya. Dia suka menghibur dan suka menggoda lelaki manapun. Sebelum kematiannya, setiap pemuda yang melihatnya pasti akan terpikat dan terpana dengan kecantikannya yang luar biasa. Banyak yang bilang bahwa nama lengkapnya ialah Sari. Sari lahir pada sebuah desa yang tenang. Dia dibesarkan di sana oleh kedua orang tuanya. Setelah dia dewasa dan dia menikah dengan seorang pemuda yang dia sukai. Dan pada suatu hari, Sari mendapatkan kabar bahwa dia itu sedang mengandung anak pertamanya. Rasa bahagia yang dia terima itu sangat dalam, sehingga dia sangat senang dan dia sangat bersyukur. Dengan harapan dia bisa melahirkan anak pertamanya tanpa kendala apapun. Namun sangat disayangkan bahwa harapan Sari itu menjadi sia-sia saja. Tibalah pada suatu malam yang ditunggu-tunggu. Malam itu Sari merasa sangat kesakitan, karena malam itu adalah malam untuk melahirkan anak pertamanya. Rasa sakit dan bahagia sangat diterima oleh Sari. Sedangkan suaminya langsung bergegas pergi mencari dukun untuk membantu proses persalinan Sari. Setelah beberapa saat dukun itu tiba di rumah Sari. Sari terus berteriak kesakitan, seolah-olah dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakit yang diterimanya. Pada saat yang bersamaan, suaminya duduk di sampingnya dan menguatkannya serta memberikan dukungan untuknya. Disinilah cerita kuntilanak pertama kali dimulai. Rasa sakit yang diterima Sari sungguh tidak tertahankan lagi, sehingga pada saat itu bayinya dan dirinya meninggal, tidak dapat diselamatkan. Dukun itu sudah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan bayinya serta ibunya. Tetapi segala cara yang dilakukan oleh dukun tersebut tidak ada yang berhasil. Hasilnya ialah hasil yang sangat tragis, dan sehingga Sari meninggal dalam keadaan hamil. Dia mengeluarkan banyak darah pada saat itu. Suaminya tidak dapat menahan air mata karena kehilangan anak dan istri yang sangat dicintainya. Siapa sangka setelah beberapa hari kematiannya, sosok Sari sering muncul di malam hari sebagai roh kuntilanak yang berupa. Wajah yang semula cantik kini muncul menjadi seorang kuntilanak yang berupa. Banyak orang yang takut akan kemunculan Sari di malam hari itu, karena Sari sudah menjadi hantu yang bergentayangan. Sari menjadi hantu karena dia tidak tenang dan tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan, sehingga setiap malam Jumat Sari sering muncul membawa seorang anak dan bayi dengan ciri khas tawa dan tangis yang sangat menggelegar. Banyak penduduk desa di saat itu menjadi resah akan kemunculan Sari pada masanya. Kejadian itu terus berulang setiap malam. Banyak orang yang sudah was-was untuk berjalan sendirian karena merasa kemunculan Sari sangat mengejutkan mereka. Menurut cerita yang beredar, Sari sering muncul untuk mengganggu anak-anak dan wanita hamil sebagai bentuk balas dendam.
Dari dulu sampai sekarang, kisah kuntilanak masih saja diceritakan turun-temurun, dan banyak orang yang telah menyaksikan keberadaannya dan kebenaran dari cerita ini. Itulah beberapa kisah dari asal mula terbentuknya kuntilanak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan selamat menikmati hari-hari Anda. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka. Jangan lupa kalian beri komentar, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.